Pelaku pembunuhan seorang wanita bernama Remy Yuliana Putri, 38 tahun, ternyata tidak lain adalah kekasih korban berinisial G. Remy ditemukan tewas dengan luka tusuk di leher kiri di dalam mobil Terios warna merah miliknya di Jalan Kertadalem, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali pada Jumat 2 Mei lalu. Penemuan mayat perempuan kelahiran Surabaya tersebut menggemparkan warga sekitar. Pelaku sempat kabur keluar Bali usai meletakkan jasad beserta mobil terparkir di TKP tersebut. Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Lawrence Raja Mangapul Heselo menjelaskan bahwa keduanya sama-sama seorang driver. Adapun motif pelaku melakukan tindak pidana yang masuk unsur pembunuhan berencana ini adalah karena sakit hati dan ingin menguasai harta korban. Tersangka sakit hati karena menduga korban memiliki pacar baru. Sakit hati semakin memuncak ketika korban sempat mengatai pelaku bahwa ia mokondo. Hingga akhirnya keduanya sempat cekcok mulut hingga memicu tersangka semakin emosi. Saat cekcok tersebut, tersangka mengambil pisau yang sudah disiapkan sebelumnya di balik celananya. Pelaku menusuk leher korban hingga membuat tidak sadarkan diri dan lemas. Selanjutnya, tersangka memindahkan korban dari jok depan ke belakang dengan posisi pisau masih tertancap di leher korban. Adapun pelaku mengeksekusi korban di dalam mobil di sebuah lahan kosong di Jalan Goa Gong, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Badung pada Kamis 1 Mei sekira pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kemudian mayat korban ditemukan keesokan harinya di dalam yang terparkir di rumah kosong yang dijual atau disewakan. Pelaku berdalih menitipkan mobil ke teman korban yang tinggal di sebelah TKP. Tersangka yang merupakan warga Tunggul, Desa Tunggul Gondang, Sragen ini berhasil dilumpuhkan oleh petugas jajaran Polresta Denpasar di Kota Jawa Tengah pada Sabtu 3 Mei setelah kabur dari Bali. Kemudian Jumat siang itu ditemukan di depan kontrakan di TKP. Setelah itu pelaku ini kami amankan hari Sabtu pada pukul 11 malam di Solo. Jadi yang bersangkutan ini melarikan diri ke Solo. Yang bersangkutan asalnya dari Sragen. Pelaku ini berasal dari Sragen dengan korban yang terjadi ini korban atas nama Remy Yuliana Putri, karyawan swasta, alamatnya tinggal di Desa Padang Sandian. Terus untuk pelaku sendiri inisialnya dengan inisialnya GW, tinggal di Sragen. Kemarin sempat dia melarikan diri ke Sragen, kami sempat monitor dari beberapa informasi sehingga kami langsung melakukan penangkapan di Solo kemarin. Kontrover online lah, itu sempat korban ini mengatakan bahwa kau itu cuma mukondo, sakit hati di situ dia, karena itu kan udah diwakili di depan umum. Padahal mereka ini ada hubungan asmara, pacaran. Berarti pembunuhannya di dalam kosan? Pembunuhannya di luar, di Gogong. Di Gogong itu di jalan, di lahan kosong. Jadi korban ini dibawa sama pelaku, dibawa di sana baru dieksekusi di sana. Eksekusinya di mobil? Eksekusinya di mobil. Sudah berapa lama dilakukan? 1,5 tahun. Kenapa korban dan mobilnya ditinggalkan di Karawang? Jadi di sana di Kertadalam itu ada salah satu posisi di depan Kertadalam itu, pas kebetulan di depan itu ada rumah kontrakan. Di sebelah rumah kontrakan itu ada kos-kosannya teman dari korban. Jadi di samping kontrakan itu ada kos-kosan. Jadi pada saat teman korban ini tersangka ini ke sana, posisi teman korban yang di kos-kosan ini kan mobilnya posisi sebenarnya awalnya di situ, di tempat mobil yang teres ini ditempatkan. Bahasanya, saya mau pergi kegiatan, titip dulu mobil di sini. Nah, sehingga teman korban yang tinggal di kos-kosan ini, mobilnya dia yang awalnya di sini dipindahkan, baru tersangka ini meletakkan mobilnya di jembatan pas di depan itu. Habis itu pergi, dijemput oleh salah satu orang yang menurut itu masih kita dalam lidik.
Kemudian Penangkapan pria asal Sragen berinisial GW yang merupakan pelaku pembunuhan Remy Juliana Putri 36 tahun di Sidakarya Denpasar, Bali sempat berlangsung sengit. Pasalnya terjadi adu tabrak mobil polisi dengan pelaku. Adapun tersangka dilumpuhkan oleh petugas jajaran Polresta Denpasar di Kota Solo pada Sabtu 3 Mei lalu setelah kabur dari Bali. Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Lawrence Raja Mangapul Heselo mengatakan peristiwa dramatis saat pengejaran tersangka yang melawan. Bahkan mobil polisi sampai tabrak-tabrakan dengan mobil pelaku. Hingga akhirnya tersangka diberi hadiah timah panas di kaki kiri dan kanannya. Adapun pelaku tinggal di wilayah Sragen dan sempat melarikan diri ke sana. Setelah itu pihak polisian langsung menangkap pelaku saat ada di wilayah Solo. Lanjut Kompol Lawrence, pelaku juga berencana akan pergi menuju Jakarta. Dari penangkapan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Barang bukti terdapat 1 unit mobil Daihatsu Terios berwarna merah beserta kunci kontak dan STNK-nya tempat jenazah ditemukan. Kemudian sebilah pisau dengan gagang kayu dan panjang sekira 27 cm, 1 buah baju korban, 1 buah tas lempang warna hitam, kemudian 1 buah dompet berwarna coklat milik korban yang berisikan identitas korban. Kemudian 1 buah dompet berwarna hitam milik tersangka yang berisikan identitas tersangka berupa KTP dan SIM, 1 unit handphone merek iPhone dan 1 unit HP merek lain. Sementara dari hasil otopsi, penyebab kematian korban karena tusuk di leher sebelah kiri dengan panjang 9 cm. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal berlapis, yakni pasal 140 KUHP pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Kemudian pasal 338 KUHP dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, serta pasal 365 ayat 3 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, tindak pidana pencurian dengan kekerasan hingga mengakibatkan matinya orang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.